Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd. Apa kabar sobat pelatihan? Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menghampiri sobat pelatihan dimanapun berada dalam kegiatan pelatihan MOOC kita. Kali ini saya akan memfasilitasi pelatihan dalam materi terkait dengan penyusunan materi penyuluhan berbasis TIK. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat pelatihan yang berbahagia, materi kita pada kegiatan pelatihan kita terdiri dari beberapa tema yang kita bahas dari 5 indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sumber media penyuluhan, menjelaskan internet sebagai sumber media penyuluhan, kemudian juga menganalisis masalah-masalah pembuatan media presentasi, mengkonstruk materi presentasi penyuluhan, dan mengkonstruk publikasi secara online. Sobat pelatihan yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada sesi ini saya ingin menyampaikan sebuah perenungan, sebuah quotes yang berisi hikmah-hikmah kehidupan. Penyuluh agama itu diumpamakan layaknya sebagai pekerja cahaya, biasa juga disebut dengan light worker. Alam semesta pada dasarnya gelap gulita. Matahari menyinari semesta hingga cahayanya menyinari bumi. Demikian juga sejatinya manusia yang beragama pada dasarnya akan mengalami kegelapan. Maka penyuluh agama adalah pekerja cahaya yang bertugas untuk menyinarkan cahaya Allah ke dalam dada setiap manusia. Sobat pelatihan, secara mendasar penyuluh agama itu memiliki tugas-tugas kepenyuluhan, antara lain yang pertama, menyiapkan program penyuluhan agama. Kemudian yang kedua, melaksanakan penyuluhan agama. Yang ketiga, melaporkan pelaksanaan penyuluhan. Dan yang keempat, memantau hasil kegiatan penyuluhan. Sobat pelatihan yang berbahagia, pengetahuan terkait media penyuluhan berbasis TIK atau multimedia merupakan komponen pendukung yang sangat penting dalam menunjang tugas-tugas kepenyuluhan di era digital. Abad ini, apapun profesi, tentu akan bersentuhan dengan multimedia sebagai bagian dari TIK. Penyuluh agama adalah profesi yang terdepan untuk mampu menjawab kebutuhan pelayanan kepada umat dengan mengupgrade pengetahuan seputar TIK atau multimedia ini. Sobat pelatihan yang berbahagia, media penyuluhan agama sebenarnya bisa dibagi dalam 2 komponen mendasar. Yang pertama, media penyuluhan agama itu bisa berbentuk atau berwujud verbal. Seperti biasanya sobat pelatihan yang berprofesi sebagai penyuluh agama sudah terbiasa di dalam memberikan atau mempresentasikan materi penyuluhannya dalam bentuk verbal seperti pengajian, seperti ceramah, siraman rohani, syiar agama. Sesuatu yang memang sudah bisa dilakukan secara rutinitas sebagai penyuluh agama. Kemudian yang kedua, media penyuluhan agama bisa dalam wujud yang kita sebut sebagai format TIK. Media penyuluh agama dalam format TIK atau multimedia ini, media penyuluhan atau konten penyuluhan dilakukan oleh penyuluh agama melalui aktivitas di media sosial, seperti membuat quotes, motivasi, dakwah yang diupload atau dicantumkan di dalam berbagai akun media sosialnya. Kemudian juga media penyuluh agama itu juga dalam bentuk pada format multimedia juga bisa ditempatkan di media cetak atau di media audio dan audio visual. Sobat pelatihan, tentu kita perlu mengenali mengapa penting setiap penyuluh agama
untuk mengenali perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Teknologi yang berarti pengembangan dari aplikasi, ya, alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengelompokan suatu data yang memberi manfaat pengetahuan. Komunikasi dalam konteks media penyuluhan adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk saling mempengaruhi. Nah, tentu konteksnya di sini adalah komunikasi dalam penyuluhan agama. Sobat pelatihan, kita perlu bedakan juga apa itu teknologi informasi dan apa itu teknologi komunikasi. Teknologi informasi, alat-alat yang digunakan untuk memproses suatu data atau fakta, sedangkan teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi agar berguna, ya, melalui beberapa media komunikasi. Sobat pelatihan, kita bisa melihat, ya, berbagai jenis atau contoh media teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang saat ini, ya. Seperti televisi, telepon, ya, mungkin juga sahabat yang memiliki PC, ya, atau laptop, juga melalui komputer, melalui Android, ya, atau iPhone. Nah, sobat pelatihan, bentuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi sudah merambah di dalam sektor, ya, tugas-tugas dan aktivitas perkantoran, terutama jika kita di Kementerian Agama. Tentu sobat sudah sangat akrab, ya, dengan web, ya, atau dengan sistem informasi seperti SIMdiklat, SIMKah, SIMpenais, dan berbagai jenis penerapan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Sobat pelatihan, kali ini saya juga memberikan gambaran tentang apa itu multimedia sebagai bagian dari TIK itu sendiri. Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan mengembangkan teks, grafik, audio, gambar, sehingga memiliki fungsi bergerak, ya, dalam bentuk animasi dengan menggabungkan link dan tools yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Sobat pelatihan, apa yang menjadi kelebihan pemanfaatan multimedia dalam kegiatan aktivitas penyuluhan? Dari berbagai media informasi, multimedia memiliki suatu kelebihan tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Seumpama bila di zaman dahulu, sobat pelatihan, ya, jika ingin mendapatkan informasi, maka informasinya sangat terbatas. Dulu kita hanya bisa mendapatkan informasi dari media televisi saja seperti TVRI atau radio, ya, Radio Republik Indonesia. Sedangkan dengan berkembangnya teknologi hari ini, dengan perkembangan yang luar biasa, sehingga kita bisa dengan begitu mudahnya mengakses berbagai macam informasi yang tersedia melalui multimedia atau internet tentunya. Sobat pelatihan, ada beberapa jenis komponen multimedia yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh para penyuluh agama di dalam menggunakan, ya, berbagai jenis tools multimedia. Menurut seorang ahli yang bernama James Eisen, ya, multimedia itu terbagi dalam beberapa elemen seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini. Oke. Bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk video, dan juga bisa dalam bentuk animasi. Sobat pelatihan, dalam bentuk teks, ya, bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung kepada penggunaan aplikasi multimedia. Kemudian, aplikasi lainnya adalah bentuk image, ya, atau gambar. Mengapa alasan, ya, menggunakan bentuk image atau gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena image atau gambar lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks.
Kemudian dalam bentuk audio atau bunyi. PC multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Kemudian dalam bentuk video. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia dalam bentuk visual. Sobat pelatihan, kemudian jenis multimedia lainnya ada dalam bentuk animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layer. Kemudian juga ada dengan menggunakan virtual reality atau interaktif. Virtual reality merupakan penggunaan multimedia untuk penerapan secara langsung. Sobat pelatihan, kita perlu mengenali beberapa aspek yang menjadi ciri penyuluhan agama berbasis TIK atau multimedia. Yang pertama, dalam kepenyuluhan itu, pola pemanfaatan TIK atau multimedia bersifat terbatas, satu arah dan ditujukan kepada objek tanpa batas. Yang kedua, memanfaatkan sumber teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, dilakukan secara personal, memanfaatkan self-branding. Ya, orang biasa sebut juga dengan sebagai pencitraan diri yang dibangun secara nature, ya, alamiah, ataupun melalui by design. By design ini artinya secara sadar, disengaja, seperti membuat kartu nama, membuat brosur, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, eksistensi diri, ya, eksistensi diri di dunia maya saat ini merupakan sebuah keharusan, terutama bagi penyuluh agama, baik dalam konteks menyampaikan pesan-pesan dakwah maupun upaya memberikan keteladanan kepada umat. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, demikian saja materi kita pada sesi pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi materi kita yang berikutnya. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.